Hewan-hewan ini tuh akan menunjukkan gejala seperti tahu-tahu menggigit, menyerang dadakan, mencakar gitu. Kemudian dia juga responnya lebih alay ya, apa istilahnya alay? Berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat peternak semua. Jumpa kembali dengan kami channel Go Puskesman. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Seperti yang sudah atau yang kita lihat di akhir-akhir ini di sosial media, bahwa banyak sekali atau juga ada kasus rabies atau manusia atau seseorang terkena rabies, seperti kondisi dia ketika minum tidak bisa minum. Di sosmed itu kan ada. Itu sebenarnya bagi masyarakat umum rabies itu apa, itu berkaitan dengan apa dan lain-lain. Telah hadir di studio Dr. Hewan Amalia Azizah. Yeah. Beliau alumnus UGM 2016. 17. Oh, 17. Yeah. Oh, masih muda sekali ya. Ya, agak tua. Tapi masih imut-imut. Yeah. Beliau sebagai medik veteriner untuk Puskeswan Ngadirenggo. Spesialis beliau di hewan kesayangan, kucing, anjing, ular. Ya. Di Dinas Peternakan Trenggalek. Kemudian hadir juga Dokter Hewan Dina Arbianti. Ya, maaf. Kelahiran Gresik atau kelahiran Trenggalek? Kelahiran Gresik saya. Oh, Gresik, tapi kemudian bermigrasi ke Trenggalek. Mengikuti suami atau sebenarnya nggak ikut, tapi jadi di sini semuanya. Takdirnya memang di sini ya. Beliau lulusan UNER tahun 2013. 2014. Untuk dokter hewannya ya. Untuk dokter hewannya. Beliau dokter hewan yang telaten, sabar hingga dalam melakukan tindakan. Nanti kalau misalkan ada pemirsa terutama dari daerah Trenggalek yang menginginkan vaksin atau penanganan kesehatan hewan kesayangannya, bisa menghubungi Dokter Arbi. Cukup sabar beliau dalam memberikan pelayanan. Berbeda dengan Dokter Amalia. Dokter Amalia ceria tapi tegas gitu, khas UGM, ini UGM. Kali ini kita akan ngobrol masalah rabies, Mbak. Rabies ini kalau orang secara umum dicokot itu rabies, sehingga ada juk-juk cokot kancamu rabies. Ya. Nah, sebenarnya apa sih rabies itu? Rabies itu penyakit menular yang disebabkan oleh virus rabies. Dan memang virus ini biasanya ditularkan dari gigitan hewan yang sudah diinfeksi rabies. Sudah terinfeksi rabies. Iya. Jadi ini virus ya? Iya. Jadi apakah ada jenis hewan tertentu? Utamanya biasanya anjing ya. Anjing ya. Anjing bisa, kucing juga bisa, kera bisa. Tapi biasanya di Indonesia kebanyakan anjing. Ya. Anjing, bukan anjir ya, anjing. Anjing. Jadi tanda-tanda dari hewan atau kucing atau anjing yang terkena rabies, itu seperti apa? Jadi gini, biasanya kan uniknya kalau rabies itu kalau sudah digigit itu belum langsung menimbulkan gejala ya. Jadi dia
dari gigitan itu virus masuk di saraf perifer di luka gigitan itu, baru nanti berjalan ke otak. Itu baru setelah di otak baru menimbulkan gejala. Ini namanya masa inkubasi ya, Pak ya. Jadi kalau di hewannya itu tanda-tandanya ini buat kewaspadaan bagi para pemilik ternak itu apa saja yang perlu diperhatikan mulai atau hewan itu terkena rabies itu ciri-cirinya seperti apa secara umum? Ciri-ciri setelah digigit ya. Jadi memang harus ada riwayat digigitnya dulu. Hewannya? Iya. Jadi, harus hewannya itu pernah tergigit gitu? Iya, pernah tergigit atau kontak dengan bukan kontak langsung ya, ada gigitan atau cakaran dari hewan yang sudah terinfeksi. Kerah gitu misalnya. Ya. Nah, setelah digigit itu belum langsung menunjukkan gejala karena memang masa inkubasi dari virus ini bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Jadi baru setelah itu muncul gejalanya dan gejalanya kalau pada hewan ya. Yang ditanya hewan bisa ada 2 gejala, tipe gejala. Ada rabies ganas dan juga rabies tenang. Rabies ganas itu cirinya seperti? Kalau rabies ganas biasanya hewannya bisa tampak lebih agresif ya. Biasanya yang lebih agresif itu hewan-hewan yang seperti anjing, kucing, kera, karena pada dasarnya karakter dari mereka kan agresif ya. Nah, ketika sudah tergigit oleh hewan yang sudah terinfeksi rabies, hewan-hewan ini tuh akan menunjukkan gejala seperti tahu-tahu menggigit, menyerang dadakan, mencakar, gitu. Kemudian dia juga responnya lebih alay ya, apa istilahnya alay? Berlebihan. Jadi kalau responsif ada, gitu ya? Iya, pada cahaya, pada air, betul pada air, kemudian pada suara keras, mereka sangat peka ya, jadinya lebih takut kemungkinan besar begitu. Kalau yang pada rabies tenang, biasanya mereka terjadi kepada hewan-hewan ternak ya, karena kan karakter mereka itu nggak yang suka agresif, jadi lebih ke menyerang ke saraf sehingga menunjukkan gejala paralisis ya saraf, lebih ke lemah, letih, lesu dan kemudian mati beberapa hari setelah itu. Untuk yang ganas juga tingkat kematiannya tinggi? Tinggi, pokoknya setelah timbul gejala hampir 100% fatal. Tidak ada pengobatan pasca itu gejala itu? Jadi kalau sudah tergigit sebaiknya segera dilakukan penanganan Kalau seumpama sudah menunjukkan gejala sudah susah sekali untuk diobati. Jadi untuk pengobatan lebih baik setelah tergigit langsung dilakukan penanganan ngoten. Setelah tergigit segera dilakukan penanganan gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi antisipasi untuk peternak itu atau pemilik hewan ternak itu apa, Mbak? Pencegahan yang utama pasti vaksinasi, Mbak. Karena kan kalau vaksinasi bisa dilakukan ke semua hewan, entah itu yang semua jenis maksudnya tapi yang terutama anjing kucing itu bisa dilakukan saat hewan sehat dan bisa dilakukan secara rutin per 1 tahun sekali. Betul. Untuk pencegahannya sama menjaga kebersihan sudah pasti dan menjaga agar interaksi antara hewan peliharaan atau mungkin hewan ternaknya dengan hewan liar dari luar itu tidak bebas gitu. Vaksinasi rabies ini tersedia secara bebas, artinya di klinik-klinik atau terbatas hanya disediakan oleh pemerintah? Kalau vaksin rabies itu bisa diperoleh di mana saja terutama di klinik swasta ngoten niku. Klinik dokter hewan ya? Ya, klinik dokter hewan itu banyak. Jadi nggak harus menunggu momen setelah ada kejadian gitu. Biasanya tersedia. Sudah banyak juga yang melakukan vaksinasi secara rutin kepada hewan peliharaannya. Tapi kadang juga ada program dari pemerintah yang menggratiskan
vaksinasi tersebut biasanya 1 bulan sekali itu ada gitu. Jadi para 1 tahun sorry 1 tahun sekali itu ada. pemilik ternak ya. Jadi untuk lebih waspada seperti yang disampaikan oleh Dokter Arbi dan Dokter Amalia tadi bahwa sebelum hewan itu terkena rabies perlu diantisipasi, bisa dicegah dengan dilakukan vaksinasi. Iya. Baik di klinik-klinik dokter hewan tentunya, bukan apa itu tempat grooming itu apa namanya? Pet shop. Nah, pet shop. Pet shop bisa kalau ada dokternya gitu. Nah, Biasanya ini kan kan pet shop berarti, selama ada gabung dokter gitu. hewan ya. Berarti dengan ada yang karena untuk melakukan vaksinasi ini harus atas sepengetahuan dan dilakukan oleh dokter hewan. Ini tadi dari sisi hewannya seperti tadi untuk dicegah pencegahan penularan atau terinfeksi rabies. Nah, apabila ada manusia yang sudah kadung tergigit ya, itu tindakan pertama seperti apa? Untuk tindakan pertama ya, segera setelah digigit, segera itu sebaiknya langsung dilakukan pencucian lukanya. Oh ya, pencucian luka. Iya. Luka dicuci dengan air mengalir, kemudian dengan air sabun juga, Ya. dengan durasi 15 menit. Kemudian bisa ditambahkan antiseptik seperti alkohol atau iodin, betadin. Ya, povidone iodin Ya, itu. betul. Terus setelah itu segera ke pusat kesehatan untuk mendapatkan tindakan lanjut. Nah, Dengan- ini iya. sebentar, 15 menit itu terus menerus, artinya itu dicuci Iya, dibilas dengan 15 durasi 15 menit. selama tanpa berhenti ya, Iya. terus-terusan gitu nggih. Oh, jadi untuk ya tapi jangan sampai lah bahwa Iya. tindakan pertama yang dilakukan setelah tergigit harus dicuci dengan air mengalir 15 menit dan segera didesinfeksi, tetapi yang penting harus segera ditangani di puskesmas Pusat atau Iya. Iya. rumah sakit terdekat ya. Iya. Di Indonesia kalau sudah puskesmas itu kan sudah ranah, bukan ranah kita ya, itu Betul, ranah Iya. ranahnya. Di Indonesia bahwa pemberantasan atau pengendalian dari rabies ini dilakukan oleh Dirjen PKH. Iya. Iya, kementerian ya, Kementerian Betul, Pertanian. Menurut Mbak Arbi atau Mbak Amalia, sekarang ini kasus rabies itu muncul itu kebanyakan di daerah mana? Di Indonesia kasus terbanyak yang sudah dilaporkan yaitu di Nusa Tenggara Timur, Pak Afid. Di Nusa Tenggara Ya, Timur. paling banyak ya. Untuk di Pulau Jawa sebagian besar sudah bebas rabies, tapi memang ada beberapa daerah yang belum. Seperti Jawa Barat ya, Dok. Ya, Jawa Barat belum. Jawa Jawa Barat, Barat belum. Banten Ya, ya, Jawa masih Barat. struggle ya. Ya, masih berusaha untuk menuju bebas rabies, Betul. tapi sampai saat ini belum bebas rabies. Ya. Kalau kita ngomong di daerah yang padat penduduk itu kan berarti Jawa Barat, Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ya. di Jogja. Itu daerah yang merah atau daerah yang masih belum bebas itu daerah mana saja? Jawa Yang Barat. Jawa Barat, Jawa Barat, dan hanya Jawa Banten Barat. tadi. Jawa Barat dan Banten masih belum. Kalau yang lain Jawa Timur, DIY, DKI, Jawa Tengah itu sudah bebas. Sampai saat ini masih masuk dalam kategori daerah yang bebas rabies. Iya. Jawa Timur Jawa sudah Timur bebas ya, Iya. Nah, bebas rabies. nah ini mungkin juga bisa dijelaskan ya bahwa peternak, pemilik ternak itu apabila melakukan mutasi ternak keluar atau masuk itu kan ada pemeriksaan ya. Itu salah satu upaya dari pencegahan rabies itu mungkin ya. Iya. Upaya pencegahan rabies dan juga penyakit lain ya. Iya. Iya. Jadi kan ada di sosmed itu kan ada yang orang bilang ribet bahwa kucing aja harus Ada surat lapor. sehatnya. Nah, itu mungkin itu bisa diterangkan salah satu upaya dari pencegahan itu ya. Upaya pencegahan Batasan lalu lintas hewan itu. Lalu lintas hewan itu kan
misalkan ya saya bawa kucing dari NTT masuk ke Jawa Timur itu kan Karantina dulu biasanya. di pelabuhan atau iya. itu kan Iya, ada dilarang proses sebelum. prosesnya. Iya, kalau antar pulau biasanya memang sudah ada karantinanya gitu ya, Iya. Pak. Yang agak susah itu memang kalau masih di dalam satu pulau. Kadang itu ada nggih, entah itu hewan liar yang melewati batas Iya. wilayah Iya, gitu iya. atau juga yang masih lolos dari apa nggih, tracking kayak gitu ya. Jadi maksudnya terbawa tanpa adanya pemeriksaan lebih dulu kayak gitu kan kadang masih ada itu memang yang perlu diwaspadai itu. Tapi kalau antar pulau biasanya sudah ada karantinanya sendiri, entah di pelabuhan atau di bandara kayak gitu. Jadi upaya pemerintah itu selain vaksinasi juga pembatasan Iya. Kontrol hewan lalu ternak, lintas. Kontrol lalu lalu lintas lintas. hewan Ya. ternak itu ya. Ini berkaitan dengan apa itu Indonesia bebas rabies Betul. 2030 gitu ya. Jadi peran masyarakat juga penting nih kita. Mendukung, iya. Nggih. Rabies itu kan juga apa ya? Penyakit itu kan nggak kelihatan, Mbak ya. Nggak kelihatan, bukan seperti moro-moro ketok lesu gitu. Kalau di Trenggalek ini sudah masyarakat sudah aware apa belum? Apa sudah waspada apa belum atau masih cuek gitu kalau ada rabies itu? Alhamdulillah selama ini sampai saat ini masyarakat juga sudah mulai ramai untuk melakukan vaksinasi ya Dok ya. Iya. Terutama saat ada program vaksinasi gratis itu sudah mulai banyak yang mendaftar membawa hewannya untuk divaksin gitu. Betul. Sudah mulai ada partisipasi aktif dari masyarakat. Iya. Jadi setiap tahun itu dengan kuota tertentu pemerintah sudah melakukan menggratiskan ya vaksinasi. Iya. Menyediakan. Di pusat-pusat layanan kesehatan hewan terdekat gitu ya. Iya. Kalau kita bicara di Trenggalek di Puskeswan. Betul. Dengan membawa KTP. Iya. Syaratnya ya. Betul. Untuk mendata pemiliknya nggih. Oh gitu nggih. Jadi kalau untuk pemilik ternak, pemilik hewan kesayangan seperti anjing kucing silahkan untuk melakukan vaksinasi rabies di Puskeswan. Iya. Terutama di Ngadirenggo. Kalau untuk beberapa Puskeswan belum bisa ya. Iya. Betul. Dipusatkan di Ngadirenggo kalau di Trenggalek. Ya dengan membawa KTP, insya Allah masih gratis. Ini masih ada kuotanya nih. Masih ada kuotanya. Oh, masih. oke. Ya. Nggih, terima kasih telah hadir di studio. Semoga memberikan manfaat atau memberikan sedikit pencerahan kepada para pemilik hewan kesayangan. Untuk para pemirsa, demikian perbincangan kita tentang rabies. Jangan lupa untuk likes, komen, subscribe, and share untuk channel kami. Dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.